Selamat siang buat teman-teman semua. Semoga sehat semua. Di video ini saya mau menjelaskan kepada teman-teman semua ada fakta atau anggapan di luar sana yang mengatakan bahwa di trading forex itu probabilitasnya 50%. Itu salah. Saya akan jelaskan secara rinci dalam video ini mengapa probabilitas di forex trading itu bukan 50%. Kalau kita mau mempelajari secara detail bagaimana sistem trading forex itu bekerja, kita akan menemukan fakta bahwa probabilitas untung rugi bukan 50%. Bisa jadi 70% rugi, 30%-nya untung. Bisa jadi juga 80%-nya rugi, 20%-nya untung. Bisa juga 90% rugi dan 10%-nya adalah untung. Jadi probabilitas di trading forex itu bukan pasti 50-50. Yang pasti kerugian itu lebih besar persentasenya daripada keuntungan. Selain seorang trader, saya juga seorang pialang. Saya tahu benar persentase orang yang daftar, orang yang deposit, orang yang transaksi dan konsisten itu saya tahu benar berapa persen persentasenya. Orang yang survive dan orang yang berhasil dalam trading forex itu hanya berkisar 1%, tidak lebih dari itu. Sisanya gagal, bangkrut, bahkan sampai terjerumus ke dalam finansial yang minus. Saya harapkan teman-teman semua trading di sini menggunakan dana yang benar-benar aman, yang tentunya tidak mempengaruhi kehidupan kita, tidak mempengaruhi kondisi dapur kita. Kalaupun uang itu habis, kita masih bisa hidup normal selayaknya orang-orang lain. Jadi jangan main utang bank, jangan bawa uang orang, jangan apapun kecuali dana aman. Saya jelaskan ada 5 jurang kerugian yang harus teman-teman tahu dan hindari sehingga kita bisa trading dengan sangat hati-hati. Apa aja 5 jurang kerugian itu akan saya jelaskan detail satu persatu dalam video singkat ini. Yang pertama adalah jurang kurs atau rate. Kalau misal saya punya dana 10 juta, saya depositkan ke dalam broker X tanpa saya transaksikan, dananya saya withdrawal lagi, saya ambil lagi, maka dana yang tersisa 9.500.000. Yang 500.000 ini adalah kepotong kurs atau rates di dalam sebuah broker. Tanpa kita sadari, kerugian ini sering kita alami. Teman-teman biasanya cuek dengan kerugian yang pertama ini. Padahal kalau kita tahu sumber kerugian-kerugian, kita berkesempatan untuk menghindarinya. Untuk yang pertama ini, bagaimana cara menghindari kerugian karena kurs? Solusinya teman-teman bisa pilih broker dengan fitur fixed rate. Ketika kita deposit 10 juta, uang masuk ke broker juga 10 juta. Dan ketika kita withdrawal, uang kita tetap utuh 10 juta. Itu salah satu solusi untuk menghindari jurang kerugian karena kurs. Solusi yang kedua, itu bisa menggunakan broker dengan ekuitas rupiah. Kalau saya punya dana 10 juta, saya depositkan ke broker, maka dana yang tampil di dalam akun trading saya tetap 10 juta. Ketika saya withdrawal pun tanpa transaksi, dana saya tetap 10 juta. Kemudian, sumber kerugian yang kedua itu adalah spread. Saya kasih contoh secara mudah. Saya penjual baju. Saya ngambil baju dari supplier 100.000, kemudian saya jual ke teman-teman semua 120.000. Di situ ada selisih 20.000 sebagai keuntungan saya. Selisih 20.000 itulah yang kita sering sebut dengan nama spread. Setiap broker dia punya spreadnya masing-masing. Per pairs atau mata uang itu punya spreadnya masing-masing. Teman-teman bisa pilih broker dengan low spread atau bahkan kalau teman-teman cerdas bisa memilih broker dengan nol spread. Dengan memilih broker yang spreadnya tipis atau bahkan nol, teman-teman bisa mengurangi sumber kerugian dari setiap transaksi kita. Yang nomor 3, itu sumber kerugiannya ada di komisi atau commission. Setiap broker dia punya jenis akun masing-masing. Teman-teman pilihlah akun dengan kategori no commission. Komisi adalah biaya tambahan yang dikenakan broker kepada setiap transaksi kita. Besaran nilai komisi itu ditentukan dengan besaran volume yang kita transaksikan. Kalau misal volumenya 1 lot,
beberapa broker mengenakan biaya komisi yang bervariasi. Ada yang 0, ada yang $2, ada yang $3, 5, 10, bahkan di broker lokal itu bisa $50. Inilah satu alasan kenapa kita sebagai traders lebih suka memilih broker luar negeri daripada broker di dalam negeri. Salah satunya karena komisi. Yang nomor 2 juga karena spreadnya ya. Teman-teman pasti memilih broker dengan low spread, pasti larinya ke luar negeri. Kalau di broker lokal, spreadnya itu terlalu besar. Saya berbicara berdasarkan apa adanya, tidak menjelekan broker tertentu. Kemudian yang nomor 4 itu adalah swap atau bunga. Bunga ini adalah biaya tambahan yang akan dikenakan kepada kita ketika transaksi kita menginap melebihi 1 malam. Kalau kita transaksi hari ini, nanti malam masih ada transaksi, dan kita close besok, maka setiap transaksi kita akan dikenakan bunga, biaya inap. Dan bunga ini bervariasi nominalnya bergantung suku bunga dari setiap mata uang di sebuah negara. Misal pound sterling suku bunganya berbeda dengan euro, atau mungkin Jepang yen suku bunganya berbeda dengan New Zealand, dan semuanya bervariasi. Saya dulu pernah belajar tentang trading yang memanfaatkan suku bunga, tetapi karena nilainya yang sangat kecil dan kita perlu modal yang banyak, transaksi dengan cara tersebut tidak saya lakukan. Teman-teman bisa mencari di internet, browsing aja trading dengan cara memanfaatkan suku bunga. Di situ profitable, cuma nominalnya kecil. Kita harus cerdas-cerdas memilih negara dengan suku bunga tertinggi dipasangkan dengan negara dengan suku bunga terendah. Ketika digabungkan nanti akan ada selisih antara suku bunga negara 1 dengan suku bunga negara 2. Dari selisih itulah nanti kita bisa mengambil keuntungan dengan mendaftarkan akun di broker A dan broker B. Yang ini pakai bunga, yang ini no bunga. Teman-teman bisa browsing sendiri cara-cara tersebut. Kemudian sumber kerugian yang kelima yaitu adalah tax atau pajak. Dari setiap transaksi saya belum pernah menemukan adanya pajak di dalam transaksi kita. Dari 8 tahun saya trading, saya belum pernah lihat nominal pajak dalam setiap transaksi kita. Kenapa tidak ada, saya belum tahu. Tapi di dalam pemikiran saya, pajak itu kan dikenakannya ke broker. Kita transaksi sudah dipotong spread, sudah dipotong kurs, sudah dipotong komisi, dipotong bunga. Saya rasa biaya-biaya yang dipotong dari kita tersebut sudah broker sumbangkan ke pajak. Jadi kita transaksi tidak dikenakan pajak lagi. Saya mikirnya seperti itu sih. Jadi selama saya 8 tahun trading, saya belum pernah lihat ada pajak dikenakan dalam setiap transaksi kita. Tetapi kolom pajak itu ada di dalam histori transaksi kita, tetapi nominalnya 0. Jadi itu tadi ada 5 sumber kerugian yang teman-teman bisa hindari untuk meminimalisir kerugian dari setiap transaksi trading kita. Setelah 5 sumber kerugian tadi kita lewati, baru yang terakhir kita akan mendapatkan yang namanya profit atau keuntungan.